Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh annahu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita, yaitu kitab Iqra Al-Quran, dan juga kita tadabbur tipis-tipis dengan tafsir Al-Baghawi. Baik Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kita sudah sampai pada surat Al-Baqarah ayat ke-91. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid dharain amin. Oke, kita belum baca Al-Fatihah ya. Kita baca Al-Fatihah dulu. Semoga dengan Al-Fatihah bisa menjadi sahabat keberkahan pada kajian pada kesempatan kali ini. Ala hadini wa kulli niyatil sani Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 91. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Oke, ini masih membahas tentang orang Yahudi ya, orang Yahudi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Kita langsung i'rab. Wa idza al-wawu istinafiyatun. Jadi wawunya di sini adalah istinafiyah ya, wawu istinafiyah. Menunjukkan kalau jumlah atau kalimat setelahnya itu merupakan kalimat baru. Harfun mabniyun 'alal fathi, yang mana wawu itu ya, wawu istinafiyah itu merupakan huruf yang dia tetap dalam keadaan fathah ya. Idza adalah dzarfun lima yustaqbalu minaz zamani. Idza di sini merupakan dzaraf ya, dzarafnya dzaraf zaman, keterangan waktu, yang mana waktunya adalah waktu mustaqbal ya. Waktunya mustaqbal, bukan waktu madhi. Dia mabniyun 'ala sukuni, mabni juga di sini ya, mabninya sukun ya. Sukunnya di atas alif yang tidak boleh dizahirkan. Fi mahali nasbin, dalam i'rab dia menempati posisi i'rab nasab. Karena apa? Karena dzaraf ya. Kita sudah pelajari ya di kitab jurumnya itu, salah satu isim yang pasti dibaca nasab itu adalah dzaraf ya, dzaraf zaman maupun dzaraf makan. Wa huwa muta'alliqun bi jawabihi qalu. Yang mana dzaraf itu seperti jar majrur ya, dia tidak bisa berdiri sendiri, harus ada kaitannya gitu. Di sini dia muta'alliqnya ya, dia terkait pada jawabnya, karena dia merupakan ini ya,
selain dzaraf fungsinya juga sebagai syarat ya, maka harus ada jawabnya. Maka muta'aliknya pada jawabnya di lafal qalu yang berada di belakang. Kemudian qila adalah fi'lu madhin ya. Qila itu fi'il madhi mabniun alal fathi, dia tetap dalam keadaan fathah ya. Wa huwa mabniun lil majhuli. Fi'ilnya di sini adalah fi'il majhul ya, mabni majhul, bukan fi'il maklum ya. Jadi fi'il maklum itu pasti butuh fa'il. Kalau dia fi'ilnya mabni majhul, maka yang dibutuhkan adalah apa? Naibul fa'il ya. Kalau bahasa kita ya, mabni majhul adalah fi'il yang pasif, yang artinya di kan gitu, bukan me ya. Kila berarti dikatakan. Kemudian lahum, alamu harfu jarrin, lamnya adalah huruf jar, dia mabniun alal fathi, dia tetap dalam keadaan fathah. Wahum, lafal hum adalah dhamirun muttasilun, dhamir muttasil, nempel pada huruf jarnya itu lahum ya. Dia mabniun ala sukuni, dia tetap dalam keadaan sukun, fi mahali jarin, menempati posisi i'rab jar. Kenapa dia menempati posisi i'rab jar? Karena dia majrurun bilami. Dia dijarkan dengan huruf jar lam. Wal jar wal majrur, jar majrur maksudnya la dan hum ya, jar majrur di sini muta'alliqun bil fi'li qila, terkait pada fi'il qila ya, dikatakan lahum kepada mereka gitu, kepada orang-orang Yahudi. Kemudian aminu, aminu adalah fi'lu amrin, kata kerja perintah, yang mana mabniun ala hasfin nuni, dia tetap ya mabni ya, mabni itu tetap. Mabninya apa? Ala hasfin nuni, membuang huruf nunnya. Di situ nunnya hilang. Wawawul jamaati, wawu jamaknya sebagai apa? Dhamirun muttasilun, dhamir muttasil, mabniun ala sukuni, dia mabni sukun, fi mahali raf'in, dalam i'rab, menempati posisi i'rab rafa. Sebagai apa dia? Sebagai fa'ilun ya, sebagai fa'il dari fi'il amar aminu. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah kalimat yang terdiri dari fi'il fa'il, maksudnya aminu ya, amin, seharusnya kan amin kan, kemudian plus wawu itu menjadi aminu, fi mahali raf'in, menempati posisi i'rab rafa sebagai apa? Naibu fa'ilin, sebagai naib fa'il ya. Jadi jumlah di sini ya, jumlah fi'il fa'il merupakan jumlah fi'liyah ya. Dia menempati posisi i'rab rafa sebagai naibul fa'il dari lafal qila. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'il wa naibil fa'ili. Adapun jumlah ya, ini kalimat secara keseluruhan ya, yang terdiri dari fi'il maksudnya qila dan naibul fa'ilnya yaitu jumlah aminu, fi mahali jarrin, menempati posisi i'rab jar. Bi idzafati idza ilaiha, dia sebagai mudhaf ilaihnya kata apa? Idza. Jadi idza ini ya, idza ini dzaraf ini dia sebagai mudhaf kan gitu, sebagai mudhaf yang mana mudhaf ilaihnya berupa jumlah kilalahum aminu. Makanya karena dia jumlah ini sebagai mudhaf ilaihnya idza, yang mana mudhaf ilaih itu pasti apa? Pasti majrur ya. Pasti majrur. Kemudian bima. Bima al-ba'u harfu jarin ya, ba'nya adalah huruf jar. Yang mana mabniun al kasri, tetap dalam keadaan kasroh. Ma adalah ismu mausulin, isim mausul bimakna alladzi, memakai makna alladzi, mabniun ala sukuni, dia mabni sukun juga di sini ya. Fi mahali jarrin, dalam i'rab dia menempati posisi i'rab jar, yang mana dia majrurun bil ba'i, dijarkan dengan huruf jar ba di sini. Bima dia jar, ma-nya adalah majrur. Wal jaru wal majruru, jar dan majrur maksudnya bi dan juga ma, muta'alliqun bil fi'li fi aminu. Dia terkait pada lafal fi'il aminu.
Anzala ya. Anzala di sini adalah fi'il madhi, dia mabniun alal fathi, tetap dalam keadaan fathah. Adapun Allahu, lafzul jalalati, ya lafal yang mulia, yang agung, sebagai apa? Fa'ilun, sebagai fa'ilnya anzala. Yang menurunkan adalah Allah. Berarti Allah sebagai fa'ilnya. Yang mana fa'il itu i'rabnya pasti apa? Marfu'un, i'rabnya rafa. Wa alamatu rafihi, tanda dia rafa, kata Allah itu ad-dhammatu, memakai harokat dhammah ya. Adz-dhahiratu, yang zahir kelihatan. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah kalimat yang terdiri dari fi'il fa'il, anzala dan Allahu, la mahalalaha minal i'rabi, tidak menempati posisi i'rab. Sebagai apa dia? Silatul mausuli, sebagai silah mausul. Ya, jumlah yang jatuh setelah isim mausul. Di sini ada isim mausulnya, yaitu ma, bimakna alladzi ya. Kemudian wal aidu, aidnya, aid itu adalah dhamir ya, dhamir yang merujuk pada isim mausul, yang merujuk pada isim mausul ma di sini. Aidnya adalah mahdzufun, terbuang ya, dibuang, nggak ada di sini ya, nggak ada anzal, nggak ada dhamirnya kan di sini. Aidnya itu mahdzuf, wa takdiru, takdirnya apa? Takdirnya adalah bima anzalahullahu. Berimanlah bima ya, terhadap apa ya, terhadap apa yang diturunkan, yang Allah menurunkannya ya. Di sini adanya di situ di mahdzuf ya, bima anzalahullahu gitu. Berarti hu di sini berupa aid ya. Aidnya di dalam ayat itu di mahdzuf, dibuang. Kemudian qalu, sebagai fi'lu madin, fi'il madin, dia mabniun ala dhammi, tetap dalam keadaan dhammah. Kenapa dia mabni dhammah, tidak fathah? Litisalihi biwawil jamaati, karena fi'il madhi qala itu bertemu dengan wawu jamak menjadi qalu, maka dia mabninya berubah dari fathah menjadi dhammah. Wal wawu dhamirun mutasilun, wawunya dhamir mutasil, dia mabniun ala sukuni, mabni sukun, fi mahali raf'in, menempati posisi raf rafa sebagai apa? Fa'ilun, fa'ilnya. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, jumlah atau kalimat yang terdiri dari fi'il fa'il, jumlah fi'liyah ini ya, qala dan wawu jamak, la mahalalaha minal i'rabi, tidak menempati posisi i'rab. Sebagai apa dia? Sebagai jawabu idza, sebagai jawabnya idza. Ya, idza itu wahia syatiyatun ghairu jazimatin. Idza itu huruf syarat ya, yang mana dia ghairu jazimah ya, syarat yang tidak menjazmkan ya, tidak menjazmkan fiil syarat dan juga menjazmkan fiil jawab ya. Berarti tidak berpengaruh gitu ya. Tidak bisa mempengaruhi fiil yang ada di setelahnya. Tidak membuat fiil setelahnya itu i'rabnya jazm. Ini berarti syartiyah ghairu jazimah. Wa jumlatu wa idza qila lahum, wa idza qila sampai qalu ya, berarti secara keseluruhan ya, dari awal itu ya, wa idza qila lahum aminu sampai qalu ya, la mahalalaha minal i'rabi, tidak menempati posisi i'rab. Sebagai apa dia? Istinafiyatun, sebagai kalimat baru, karena dia jatuh setelah wawu apa tadi? Wawu istinafiyah, maka jumlahnya secara keseluruhan adalah jumlah istinafiyah. Berikutnya nu'minu. Nu'minu adalah fi'lu mudhari'in, fi'il mudhari', yang mana marfu'un i'rabnya rafa. Wa alamatu rafihi, tanda dia rafa adalah ad-dhammatu, dhammahnya ada di sini ya, nu'minu ya, yang mana dhammahnya zahirah, kelihatan. Wal fa'ilu, fa'ilnya dari nu'minu itu adalah dhamirun mustatirun. Dhamir ya, kata ganti yang mustatir, tersimpan di dalamnya. Secara apa? Wujuban, wujub ya, harus ya, nu'minu. Takdiru apa? Takdirnya dhamir yang mana tersimpan di dalamnya sebagai fa'ilnya itu takdirnya adalah nahnu, kelihatan di sini. Ada nunnya kan? Ya, sebagai huruf mudhari'ahnya. Nu berarti nahnu kan gitu. Nahnu nu'minu, nggak mungkin ana nu'minu, nggak mungkin. Kalau a baru ana kan gitu.
Ana u'minu. Ya. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili. Jumlah kalimat yang terdiri dari fi'il fa'il, nu'minu dan fa'ilnya dhamir mustatir ya, secara wujud takdirnya nahnu itu fi mahali nasbin menempati posisi i'rab nasab. Sebagai apa dia kok menempati i'rab nasab? Sebagai maqaulul qauli. Ya, perkataan yang diucapkan tadi ya. Di sini tadi. Nah, berarti qaulu ya. Mereka orang-orang Yahudi itu ketika diperintah untuk beriman kepada Al-Quran, dia jawabin ya, dia ngomongnya apa? Nu'minu, kami itu beriman, ya kami itu beriman bima unzila alaina. Kami itu hanya beriman kepada ya kitab yang diturunkan kepada kami kan gitu. Ini namanya apa? Maqaulul qauli. Yang mana maqaulul qauli itu kan jatuh setelah fi'il fa'il ya, fi'il qaulu tadi kan. Maka dia fi mahali apa? Nasbin ya. Dia menempati posisi i'rab nasab. Kemudian bima al-ba'u harfu jarin, baknya huruf jar mabniun alal kasri, dia mabni kasrah. Ma ismu mausulin, isim mausul bimakna alladzi, memakai makna alladzi, mabniun ala sukuni, dia mabninya sukun. Fi ma'ali jarin, dalam i'rab menempati posisi i'rab jar, bil ba'i ai majrurun bil ba'i, dia dijarkan dengan huruf jar ba. Wal jaru wal majrur, jar majrur maksudnya bi dan ma muta'alliqun bil fi'li nu'minu, terkait pada lafal nu'min. Kami beriman bima ya, terhadap apa ya, unzila alaina ya, terhadap kitab ya, kitab yang diturunkan kepada kami, yaitu kitab Taurat gitu. Unzila fi'il madhin, dia mabniun ala fathi, fi'il madhi mabninya fathah. Wa huwa mabniun lil majhul. Unzila itu fi'il mabni majhul ya, fi'il pasif ya, maksudnya diturunkan ya, bukan menurunkan. Maka dia butuh apa? Naibul fa'il kan gitu. Wa naibul fa'ili, adapun naibul fa'ilnya adalah dhamirun mustatirun, dhamir mustatir secara jawazan jawaz, takdiru apa? Takdiru adalah huwa. Huwa di sini rujukannya pada ma ya. Kami beriman kepada kitab yang diturunkan kan gitu. Berarti huwanya kembali pada ma. Wal jumlatu minal fi'li wa naibil fa'ili. Adapun jumlah fi'il dan juga naibul fa'ilnya la mahalalah minal irobi, tidak menempati irob. Berarti jumlah secara keseluruhan ya teman-teman ya. Unzila di sini tidak menempati irob, dia sebagai silatul mausuli. Silah mausul karena dia jatuh setelah isim mausul ma. Alaina, ala harfu jarin, alanya huruf jar. Mabniun ala sukuni, dia mabni sukun. Nanya dhamirun mutasilun, dia mabniun ala sukuni. Nanya dhamir mutasil, mabni sukun juga. Fi mahali jarin, menempati i'rab jar. Bi ala, ai majrurun bi ala, dijarkan dengan huruf jar ala. Wal jaru wal majruru, jar majrur maksudnya ala dan na, muta'alliqun bil fi'li unzila. Dia terkait pada fi'il unzila, diturunkan kepada kami. Kemudian wayak furuna, al wawu harfun mabniun ala fathih, hurufnya mabni fathah. Wa huwa lil hali, berarti wawunya adalah wawu hal di sini. Bukan wawu atof ya, tetapi wawunya hal di sini. Au istinafiyatun, atau wawunya wawu istinafiyah. Berarti kalau wawunya hal, jumlahnya jumlah haliyah. Kalau wawunya istinafiyah, berarti jumlahnya adalah jumlah istinafiyah gitu. Wayak furuna, yakfurunnya di sini adalah fi'il mudhari'in, fi'il mudhari yang mana marfu'un i'rabnya rafa. Wa alamatu rafihi, tanda dia rafa adalah thubutun nuni, nunnya masih ada. Kenapa tanda rafa'nya memakai nun? Li'annahu minal af'ali al-khamsati, karena yakfurun ini termasuk salah satu dari af'al khamsah ya, fi'il-fi'il yang 5 itu ya. Wa wawul jam'ati, wawu jamaknya di situ ada wawunya di sini adalah dhamirun mutasilun, dhamir mutasil dia mabniun ala sukuni, mabni sukun fi mahali raf'in, menempati posisi i'rab rafa sebagai fa'ilun, fa'ilnya. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah yang terdiri dari fi'il fa'il yakfuruna dan wawu jamak sebagai fa'ilnya, itu posisinya ada dua ya, ada dua i'rab ya di sini.
Yang pertama fi mahali nasbin, yang menempati i'rab nasab sebagai apa? Halun, sebagai hal. Berarti hal itu pasti apa? Nasab kan? Ya, ini sudah kita bahas di pembahasan kitab Jurumiyah ya. Hal itu termasuk mansub ya. Kalau dia jumlah ini menempati posisi i'rab nasab, maka dia kalau dia sebagai hal, maka fi mahali nasbin, menempati i'rab nasab. Wa sahibul hali, kalau ada hal pastinya ada sahibul hal ya. Hal itu adalah keterangan keadaan ya, teman-teman ya. Berarti sahibul hal itu isim ya, yang mana dia mempunyai hal itu gitu, yang dijelaskan keadaannya, namanya sahibul hal. Sahibul halnya adalah wawul jamaati, wawu jama' fi qalu, dalam lafal qalu. Ya mereka orang-orang Yahudi itu ngomong ya, ngomongnya kami beriman ya kepada kitab yang diturunkan kepada kami. Nah, sedangkan mereka ingkar gitu. Ingkar kepada apa? Kepada kitab yang diturunkan Nabi Muhammad. Itu berarti ini posisi pertama sebagai apa? Sebagai hal ya jumlahnya. Kemudian versi yang kedua, la mahalalaha minal i'robi. Jadi jumlahnya yakfurun ini tidak menempati i'rob. Ya, sebagai apa? Istinafiyatun, sebagai jumlah istinafiyah. Jumlah baru, kalimat baru gitu. Enggak ada kaitannya dengan sebelumnya. Bima al-ba'u harfu jarin, ba'nya huruf jar mabniun ala kasri, dia mabninya kasroh. Ma-nya adalah ismu mausulin, isim mausul. Bima ana aladhi, memakai mana aladhi. Dia mabniun ala sukuni, mabni sukun juga. Fi mahali jarin, menempati posisi huruf jar. Kenapa? Majrurun bil ba'i, dijarkan dengan huruf jar. Wal jaru wal majrur, jar majrur maksudnya bima, muta'alikun bil fi'li fi yakfuruna, terkait pada fi'il yakfuruna. Mereka ingkar terhadap apa yang diturunkan setelah ya kitab Taurat itu. Waro'ahu, setelahnya kitab yang diturunkan kepada mereka. Waro'ahu, waro'a adalah dzarfu makanin, dzaraf makan ya, keterangan tempat. Yang mana dzaraf itu mansubun, i'rabnya nasab. Wa alamatun nasbihi, tanda dia nasab ya, waro'a itu ada al-fathatu, fathahnya al-dhahiratu, yang dhahirah ya, kelihatan. Muta'alikun bima'dzufin ya, dzaraf itu muta'alik juga seperti jar majrur ya. Muta'aliknya pada apa? Bima'dzufin, lafal yang dibuang. Takdirhu apa? Takdirnya adalah ada istaqarra. Ya, di situ ada jumlah fi'liyah ya, berarti ini ada fi'il istaqarra ya, fi'il fa'il di sini. Sebagai apa? Istaqarra ini adalah silatul mausuli, sebagai silah mausul dari ma ya. Ma isim mausul ini. Wa huwa mudhafun, waro'a juga selain dia sebagai dzaraf makan, dia sebagai mudhaf. Wal ha'u waro'ahu, hak di sini ya, adalah domirun mutasilun, domir mutasil yang mabniun ala dhamir, dia tetap dalam keadaan dhammah, waro'ahu ya, dhammah tetapnya, mabniyan dhammah. Fi mahali jarin, dalam i'rab dia menempati posisi i'rab jar. Kenapa dia majrur? Karena mudhafun ilaihi, posisinya sebagai mudhaf ilaih ya. Mudhaf ilaih itu pasti apa? I'rabnya jar gitu. Oke, berikutnya wa huwa al-wawu lil hali, wawunya adalah wawu hal. Ya, wawu hal berarti jumlahnya pasti jumlah haliyah gitu. Harfun mabniun ala fathih, dia huruf mabni fathah. Huwa ini bukan wa ya, wa-nya enggak ada satunya. Huwa adalah domirun munfasilun, domir munfasil ya. Domir yang bisa berdiri sendiri, tidak nempel dia. Ya, tidak nempel pada fiil atau pada huruf atau pada isim. Ya, dia bisa mustakil ya, bisa berdiri sendiri. Mabniun alal fathih, dia mabninya fathah. Fi mahali raf'in, dalam i'rab menempati posisi i'rab rafa sebagai apa? Mubtadaun, sebagai mubtada ya. Al-haqqu sebagai khobarun ya, khobarnya huwa. Marfu'un i'rabnya rafa, wa alamatu rafihi, tanda dia rafa adalah ad-dhammatu adh-dhahiratu, dhammah yang dhahir kelihatan. Wal jumlatu minal mubtada'i wal khobari, jumlah maksudnya jumlah ismiyah ya, karena mubtada khobar itu jumlah ismiyah, yaitu huwa al-haqqu gitu. Fi mahali nasbin, menempati posisi i'rab nasab. Sebagai apa dia kok menempati i'rab nasab? Sebagai halun, sebagai hal.
Ya, karena tadi wawunya wawu hal gitu. Wa sahibul hali, sahibul halnya mana? Sahibul hal adalah ma fi bima warahu, yaitu lafal ma yang berada pada bima warahu. Berarti kitab Al-Qur'an ya, yang kitab Al-Qur'an kan yang datang setelah kitab Taurat kan gitu. Yang mana Al-Qur'an itu ya dalam keadaan apa? Dalam keadaan dia hak ya, turun ya, kitab yang turun benar-benar ya, kitab yang hak dari Allah. Yang mana Al-Qur'an itu selain kitab yang hak ya, yang benar ya, benar yang diturunkan Allah seperti kitab Taurat juga, dia musoddikon ya. Musoddikon ini sebagai halun, sebagai hal juga yang mana mansubun i'rabnya nasab. Wa alamatun nasbi ada al-fathatu, ada fathahnya di sini. Yang dhahira ya. Wa sahibul hali, adapun sahibul hal yang dijelaskan keadaannya adalah lafal al-haqqu, lafal hak itu gitu. Jadi Al-Qur'an itu kitab yang hak yang mana dia dalam keadaan musaddiqon ya, membenarkan ya, membenarkan lima ma'ahu ya, membenarkan kitab yang berada di sisi mereka orang-orang Yahudi itu gitu. Berarti membenarkan kitab terdahulu gitu. 5 alamu harfu jarin, lamnya huruf jar, dia mabniun alal kasri, dia mabninya kasrah. Wa hiya zaidatun, berarti huruf lam di sini dia huruf zaidah ya. Huruf jarnya di sini adalah huruf jar zaidah tambahan. Andaikan tidak ada pun itu enggak masalah ya. Tetapi ini karena Al-Qur'an ya tetap harus dibaca gitu. Ma-nya adalah ismu mausulin, isim mausul bimana aladi, bimana aladi. Dia mabniun ala sukuni, dia mabni sukun. Wa huwa majrurun lafdzon ya. Secara lafal itu majrur kan ma di sini ya, karena ada lam huruf jar gini. Secara lafal ya, secara lafal itu ma-nya adalah majrurun lafdzon. Tetapi mansubun takdiron ya, secara takdir itu dia mansub ya ala annahu maf'ulun bihi, karena apa? Menempati posisi i'rab ya, posisinya maf'ul bih ya. Maka maf'ul bih itu kan mansub gitu ya, maf'ul bih itu pasti mansub. Yang menasabkan maf'ul bih ya itu apa? Pasti ada amilnya gitu, amil yang menasabkan dia. Ternyata amil yang menasabkan dia bukanlah fi'il, tetapi lismil fa'ili musaddiqon, isim fa'il musaddiqon. Jadi isim fa'il itu bisa berfungsi seperti fi'ilnya, bisa menasabkan apa? Bisa menasabkan maf'ul bih gitu ya. Kemudian ma'ahum. Ma'a adalah dzarfun mansubun ya. Dzaraf ini apa ma'a itu? Ma'a itu dzaraf makan ya, ma'a. Ma'a itu dzaraf makan ya. Ma'a dzarfun yang mana dia mansubun, i'rabnya nasab. Wa alamatun nasbi, tanda dia nasab adalah al-fathatu, memakai harokat. Muta'alliqun bi mahdhufin, dia terkait pada lafal yang mahdhuf. Takdiruhu apa? Takdirnya adalah istaqarra ya. Berarti ada lafal istaqarra yang dibuang. Ya berarti ini fi'il fa'il ya, fi'il madhi dan fa'ilnya dhamir ya di sini. Jumlah ini ya, ini berarti jumlah fi'liyah. Sebagai apa istaqarra yang dibuang ini? Sebagai silatul mausuli. Dia sebagai silah mausul karena jatuh setelah ma gitu, isim mausul. Wa ma'a, adapun ma'a selain dia dzaraf ya, dzaraf makan, ma'a juga sebagai mudhofun, sebagai mudhof. Karena ada hum dengan ma'ahum, bersama mereka gitu. Berarti humnya dhamirun mutasilun, dia mabniun ala sukuni, mabni sukun, fi ma'ali jarin, menempati rof jar sebagai mudhofun ilaihi, sebagai mudhof ilaihnya ma'a. Kemudian kul ya, kul adalah fi'lu amrin, kata kerja perintah, mabniun ala sukuni, dia mabni sukun. Wal fa'ilu, fa'ilnya adalah dhamirun mustatirun, dhamir yang tersimpan di dalamnya secara apa? Secara wujuban, pasti ya. Takdiru apa? Anta. Kul ya, katakanlah engkau ya. Berarti di situ ada orang gitu. Ada satu orang. Nah, kalau di sini apa? Siapa? Yang di sini berarti kul adalah Nabi Muhammad. Kul katakanlah wahai Muhammad kan gitu. Berarti anta. Ya, takdirnya wujuban di sini. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah fi'il fa'il, kul dan domir anta sebagai fa'ilnya, lama alalaha minal i'rabi, tidak menempati i'rab. Sebagai apa dia? Isti'nafiyatun, sebagai jumlah isti'nafiyah.
atau kalimat baru. Kemudian falima yang harus dikatakan Nabi Muhammad kepada mereka apa? Perintah Allah ya. Perintah Allah agar Nabi Muhammad menyampaikan kepada orang-orang Yahudi itu ya untuk menyangkal perkataan mereka ya. Untuk menyangkal perkataan ngawur mereka gitu. Yaitu falima itu. Falima taqtuluna. Al-fa'u waqi'atun fi jawabi syartin muqaddarin. Fa-nya di sini adalah fa jawab ya, yang mana jawab dari syarat yang muqaddar, yang dikira-kirakan ya, tidak dizahirkan. Li annahu jumlatun tolabiyatun istifhamun ya. Karena di sini kan ada setelahnya adalah jumlah tolabiyah atau istifhamiyah. Kata tanya di sini. Falima taqtuluna, mengapa ya? Maka mengapa kalian, kan gitu. Ini sebagai jawaban ya, sangkalan dari perkataan orang Yahudi bahwa mereka itu hanya beriman kepada kitab yang diturunkan kepada mereka, yaitu kitab Taurat. Lalu Nabi Muhammad disuruh menyangkal perkataan mereka. Falima, maka mengapa ya kalian taktuluna, membunuh, kan gitu. Ini berarti jumlahnya tolabiyah atau istifham. Wa takdiru, takdirnya apa? Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum amantum bima unzila alaikum, jika kalian, nah ini kan jumlah syarat kan, in kuntum amantum, jika kalian beriman bima unzila alaikum, ya terhadap apa yang diturunkan kepada kalian, yaitu kitab Taurat, falima taqtuluna, ya, maka ini jawabnya berarti ini jumlah jawab ya, falima taqtulun, maka mengapa kalian membunuh, gitu. Berarti ini sudah ada syarat, sudah ada jawab ya. Syaratnya berarti muqaddar kan, in kuntum amantum bima unzila alaikum ya, muqaddar. Falima walima, lima di sini adalah ya, alamu harfu jarin, lamnya huruf jar, mabniun alal kasri, dia mabni kasroh. Manya aslinya nggak ada alifnya kan. Ma adalah ismu istifhamin ya, isim istifham. Dia mabniun ala sukun, dia mabni sukun. Sukunnya di mana? Alal alifi al mahdzufati, di atas alif yang mahdzufah, yang dibuang ya. Alifnya kan nggak ada ya, karena mahdzufah dibuang. Fi ma'ali jarin menempati posisi i'rab jar ya, ma di situ, karena majrurun bilami diserkan dengan huruf jar li di sini ya. Wal jarru wal majruru, jar majrur maksudnya li dan ma, muta'alikun bil fi'li fi taqtuluna, terkait pada lafal taqtuluna yang berada di belakangnya ya. Mengapa ya kalian membunuh? Taqtuluna adalah fi'il mudhari'in, fi'il mudhari' yang mana marfu'un, i'rabnya rafa, wa alamatu rafi, tanda dia rafa adalah subutun nuni, nunnya masih ada. Li'annahu minal af'ali al-khamsati, karena taqtulun termasuk af'al khamsah. Wa wawul jama'ati, wawu jama'nya di situ adalah domirun mutasil, domir mutasil mabniun alal sukuni, dia mabni sukun, fi mahali raf'in, menempati posisi rafa sebagai apa? Fa'ilun, sebagai fa'ilnya. Kalian membunuh, berarti fi'il fa'il. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah fi'il fa'il yaitu taktuluna dan fa'ilnya yaitu wawu jamak ya, fi mahali jazmin ya, menempati posisi i'rab jazm. Sebagai apa dia kok majzum gitu? Sebagai jawabu syarti al-muqaddari, sebagai jawab. Nah, di sini kan sebagai jawab ya dari syarat yang muqaddar, syaratnya dimuqaddarkan gitu. Wal jumlatu syarti fi mahali nasbin. Adapun jumlah syarat ya yang tadi yang ini ya, yang sudah kita bahas tadi ya, in kuntum tadi ya. Ini kan jumlah syarat ya. In kuntum amantum bima unzila alaikum. Innya adalah in, huruf syarat yang jazim berarti ya. Berarti huruf syarat yang jazim, huruf syarat yang menjazimkan fi'il gitu. Fi'il setelahnya, fi'il syarat dan fi'il jawab. Wal jumlatu minal syarti fi mahali nasbin. Adapun jumlah syarat maksudnya dari in kuntum amantum bima unzila alaikum ya, fi mahali nasbin ya, menempati posisi i'rab nasab. Sebagai apa? Maqaulul qauli, sebagai perkataan yang diucapkan ya. Ya diucapkan siapa? Nabi Muhammad tadi kan, qul kan tadi. Katakanlah wahai Muhammad kan gitu. Nah, apa yang dikatakan ya? Yang dikatakan adalah falima taqtuluna. Nah, ini berarti jumlah secara keseluruhan ya.
ya secara keseluruhan, yaitu jumlah syarat dan jawab. Berarti maf'ulul qauli, makanya dia fi mahalli nasbin, menempati i'rab nasab. Kemudian kata anbiya'a, ya. Anbiya'a adalah maf'ulun bihi, sebagai maf'ul bih. Maf'ul bihnya taktuluna, membunuh, ya kalian membunuh, anbiya'a, ya, para nabi gitu. Mansubun i'rabnya nasab. Wa alamatu nasbi, tanda dia nasab adalah al-fathah, memakai harokat fathah. Wa huwa mudhafun, selain dia maf'ul bih, anbiya'a juga sebagai mudhaf. Karena Allahi di sini lafzul jalalati, lafal jalalah sebagai apa? Mudhafun ilaihi, sebagai mudhaf ilaihnya anbiya, ya nabi-nabi Allah gitu. Maka majrurun, i'rabnya Allahi majrur, ya, karena sebagai mudhaf ilaih kan. Wa alamatu jari, tanda dia majrur adalah al-kasratu, memakai harokat kasrah. Anbiya Allahi. Min qablu. Min harfu jarin, dia mabniun ala sukuni, mabni sukun. Qablu adalah dzarfun, ya. Dzarf sebelum berarti apa? Keterangan zaman, ya. Dzarf zaman di sini, ya. Sebelum, ya, berarti keterangan waktu, ya. Dia mabniun ala dhammi, dia mabni dhammah. Kenapa qablu mabninya dhammah kan? Bukannya dia mu'rab gitu. Qablu, ya, ba'du, ya, atau ba'da gitu kan. Ba'da qabla itu kan sebenarnya dia mu'rab, ya. Mu'rab. Tetapi dia ada kalanya bisa mabni gitu. Dia ada kalanya bisa mabni. Kayak ini dia mabni. Kenapa dia mabni dhammah, ya? Dia mabni dhammah, tetapi dalam i'rab menempati posisi rob jar, ya, karena dijarkan min kan gitu. Seharusnya min qabli aslinya, ya, min qabli seharusnya, ya. Kenapa dia menjadi qablu gitu, min qablu? Karena lin qita'ihi anil idhofati lafdhon la maknan, ya. Karena di sini seharusnya ada mudhof ilaihnya dia. Ya, qabli hadza kan gitu. Min qabli hadza. Karena mudhof ilaihnya itu dibuang, ya, maka untuk menunjukkan ada lafal yang dibuang sebagai mudhof ilaihnya dia, maka menjadi dia mabninya dhammah. Menjadi min qablu. Ai min qabli hadza gitu. Wa takdiru, takdirnya apa? Min qabli hadza. Ini dijelaskan. Min qabli hadza. Bukan min qablu hadza, ya, teman-teman, ya. Ya, kalau ada mudhof ilaihnya berarti dia majrur gitu, ya. Berarti dia majrur, ya. Tanda jarnya adalah memakai harokat kasroh gitu. Karena di sini ada mudhof ilaihnya. Dia sebagai mudhof, ya, dia di sini sebagai mudhof, sekaligus dia majrur di min, ya, dijarkan dengan huruf jar min. Menjadi min qabli. Hadza sebagai mudhof ilaihnya dia gitu. Dia pasti fi mahalli jarin gitu. Karena mudhof ilaih. Wal jaru wal majrur, jar majrur maksudnya min dan qablu, ya. Seharusnya qabli hadza gitu kan. Muta'alliqun bil fi'li fi taktuluna, terkait pada fi'il taktuluna. Mengapa kalian membunuh, ya, para nabi Allah, ya, para nabi-nabinya Allah, min qablu, sebelum ini gitu. Ini maksudnya menjelaskan nenek moyangnya mereka gitu. Nenek moyangnya orang-orang Yahudi, Bani Israel itu gemar membunuh para nabi utusan Allah yang diutus kepada mereka. Kemudian in kuntum, in adalah harfu syartin, ya, huruf syarat yang jazim nih pastinya, ya. Mabniun ala sukuni, dia mabni sukun. Kuntum fi'lu madin naqisun, fi'il madhi yang nakis, ya, fi'il yang bukan membutuhkan fa'il atau naibul fa'il, tetapi fi'ilnya ini dia membutuhkan, ya, dua isim sebagai isimnya dia dan khobarnya dia gitu. Karena kan, karena yang dibutuhkan isimnya dia dan khobarnya dia kan. Makanya namanya fi'il madhi yang nakis. Dia mabniun ala sukuni, mabni sukun. Kenapa kuntum? Ya, aslinya kana, ya, gitu. Kana dan tum gitu. Dia mabninya sukun karena litisoli bidomirin min dhammairi rafi al mutaharikati gitu. Karena bertemu dengan salah satu domir rafa mutaharikah, yaitu tum, yang menjadi kun gitu kan. Kuntum mabninya sukun. Wa huwa fi ma'ali jazmin, dia, ya, menempati posisi i'rab jazm sebagai apa? Fi'lu syarti, sebagai fi'il syarat dari in ini. Berarti innya adalah huruf syarat yang jazim, ya. Huruf syarat yang menjazmkan dua fi'il. Fi'il syarat dan fi'il apa? Jawab. Tumnya adalah domirun mutasilun, domir mutasil,
Dia mabniun al sukunin, dia mabni sukun, fi mahali raf'in menempati posisi rof rafa. Sebagai apa dia kok menempati posisi rof rafa? Sebagai ismu kana, isimnya kana, kan gitu. Isimnya kana itu pasti apa? Rafa. Kemudian mukminina, mukmini adalah khobaru kana, khobarnya kana. Yang mana khobarnya kana itu wajib apa? Wajib mansubun, i'rabnya nasab. Wa alamatu nasbihi, tanda dia nasab adalah memakai al-ya'u huruf ya. Kenapa tanda nasabnya memakai ya? Li'anahu jam'u mudzakarin salimin. Karena mukminin berupa jamak mudzakar salim. Ketika dia nasab maupun jer, tandanya adalah memakai ya. Kalau rafa tandanya apa? Tandanya waw. Wa jawabu syarti, adapun jawab dari syarat in ini ya. Kan kuntum kan fi'il syaratnya, berarti jawabnya belum. Wa jawabu syarti, jawab dari syarat tadi ya, in itu mahdzufun, dibuang. Dalla alai masabaqo, sudah ada dilalahnya yang di depan tadi kan, seperti yang di awal tadi ya, yang syaratnya dibuang. Kalau ini syaratnya ada tetapi jawabnya yang mahdzuf gitu. Wa takdiru, takdirnya apa? In kuntum mu'minina, jika kalian itu benar-benar orang yang mukmin, orang yang beriman ya pada kitab kalian itu ya, seperti pengakuan kalian itu bahwa kalian itu percaya beriman pada kitab yang diturunkan kepada kalian yaitu kitab Taurat. Falima ya, ini jawabnya berarti falima taqtulun anbiya Allah. Mengapa kalian membunuh nabi-nabi Allah itu yang diutus ya yang membawa kitab itu gitu ya. Mereka kan membunuh seperti Nabi Zakaria ya, Nabi Yahya kan dibunuh kan. Nah, itu dari nabi-nabi yang diutus kepada mereka ya, nenek moyang mereka gitu. Wa jumlatu syarti, adapun jumlah syarat ya, mulai dari in kuntum mukminina wal jawab, dan jawabnya yaitu mahdzuf ya, falima taqtuluna anbiya Allah, dakhilatun fi hayzi maqaulul qawli. Dia masuk pada ranah maqul qawli, masih ada itu, masih termasuk dari kul tadi kan. Katakanlah wahai Muhammad itu ya kepada mereka orang-orang Yahudi itu, kalau kalian benar-benar beriman kepada kitab kalian ya, mengapa kalian membunuh para nabi Allah? Berarti ini masih pada ranah maqul qawli. Wahia fi mahali nasbin. Kalau dia termasuk masih dalam ranah maqul qawli, maka menempati posisi i'rab nasab. Baik, kita tadabbur ya. Kita tadabbur memakai kitab tafsir Al-Baghawi ya. Qauluhu azza wa jalla. Qauluhu azza wa jalla ya, firman Allah yang berbunyi walaqad ja'akum, yang ini. Qauluhu ta'ala, firman Allah, wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu. Ketika dikatakan ya, ketika dikatakan kepada mereka ya, orang-orang Yahudi itu di zaman Rasulullah ya, dikatakan kepada mereka apa? Aminu, berimanlah kalian ya, bima anzalallah ya, terhadap apa yang Allah turunkan, yakni Al-Qur'ana. Bima di sini maksudnya adalah Al-Qur'an. Imanlah kalian ya, percaya kalian pada Al-Qur'an yang Allah turunkan gitu. Jadi Al-Qur'an itu sama dengan Taurat kan, Allah turunkan, bukan kitab buatan Nabi Muhammad kan gitu. Qalu, ketika ada perkataan ya yang menyuruh mereka beriman pada Al-Qur'an, qalu, mereka menjawab, orang-orang Yahudi itu, nu'minu bima unzila alaina. Kami itu sudah beriman. Berimannya kepada apa? Berimannya kepada bima unzila alaina. Kami itu hanya beriman kepada kitab yang diturunkan kepada kami saja gitu. Kami tidak butuh ya kitab yang diturunkan kepada orang lain gitu. Dianggap bahwa Nabi Muhammad itu orang lain karena bukan dari golongan mereka kan, bukan dari Bani Israel gitu. Kami itu percaya pada kitab yang diturunkan kepada kami, ya, yaitu kitab Taurat itu gitu, yakni at-Taurata. Yang dimaksud adalah kitab Taurat. Yakfina dzalika. Kami sudah cukup dengan kitab Taurat, nggak butuh dengan kitab Al-Qur'an gitu. Ngapain kan gitu? Bukan kitab yang diturunkan kepada golongan kami ya, dari Bani Israel ya.
keturunan kami gitu. Ngapain gitu? Yakfina dzalik. Kita itu cukup dengan Taurat saja gitu. Wa yakfuruna bima wara'ahu. Nah, sedang mereka orang-orang Yahudi itu mengingkari, kafir ya, tidak percaya kitab yang diturunkan Allah wara'ahu setelah kitab Taurat itu gitu. Waro'a itu artinya kan belakang, di belakang mereka, di belakang kitab Taurat. Waro'a ini ai bima siwahu. Mereka ingkar, mereka kafir, tidak percaya kitab yang datang ya siwahu selain kitab Taurat itu. Minal kutubi, dari kutub-kutub qauli azal. Berarti kalau melihat ini tidak hanya Al-Qur'an saja, mereka juga ingkar pada kitab Injil juga berarti ya. Karena di sini memakai jamak kan, minal kutubi ya. Selain Taurat dia itu nggak beriman, nggak percaya pada Injil ya, pada kitab-kitab lain ya, termasuk Al-Qur'an terutama gitu. Qaulihi azza wa jalla famadi batago waro adzalika. Ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mu'minun kan. Mereka ya, dan maka barang siapa yang mencari waro adzalika, di belakang itu. Waro'a itu maknanya adalah siwahu. Selain Allah gitu. Berarti ketika ada orang yang mencari Tuhan selain Allah, ini di surat Al-Mu'minun, waro'a bimakna siwahu, sama dengan ini ya, waro'ahu bimakna siwahu gitu. Waqala Abu Ubaidah, ini salah satu mufasir yaitu Abu Ubaidah, bima waro'ahu ai bima siwahu minal kutubi, sama ya, penafsirannya sama. Ya, bima waro'ahu bimakna bima siwahu, selain dari Taurat gitu, yaitu kitab-kitab selain Taurat ya, yaitu Injil, Al-Qur'an. Wa huwa al-haqu, padahal kitab yang diturunkan setelah Taurat juga itu kitab yang hak gitu. Ya, lebih-lebih Al-Qur'an, wa huwa itu al-haq. Al-Qur'an itu yang hak, benar gitu kan. Benar diturunkan Allah sebagaimana kitab Taurat yang mereka yakini itu gitu. Tidak buatan Nabi Muhammad gitu. Wahuwal haqqu, yakni Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an itu yang yaitu hak gitu. Al-Qur'an itu benar, kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Selain Al-Qur'an itu kitab yang hak, yaitu musaddiqon, ya, dia juga Al-Qur'an itu sebagai kitab yang musaddiq, kitab yang membenarkan ya. Nasbun alal hal. Ya, di sini berarti nasabnya sebagai hal ya, keterangan keadaan. Membenarkan apa? Membenarkan lima ma'ahum, membenarkan kitab yang diturunkan kepada mereka. Minat Taurati, membenarkan kitab Taurat. Kemudian ya, untuk menyangkal mereka Allah utus Nabi Muhammad ya, untuk menyampaikan sangkalan ya, istilahnya jawaban ya atas perkataan mereka, yaitu qul, katakanlah wahai Muhammad, ya Muhammadu, apa yang dikatakan? Falima taqtuluna, mengapa kalian membunuh? Ai qataltum. Nah, berarti ini kan fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu kan zamannya, waktunya kan hadir atau mustakbal kan. Padahal mereka membunuh itu, nenek moyangnya membunuh itu, ya berarti kan zamannya mati. Ya, taqtulun ai bimakna qataltum. Kenapa kalian telah membunuh kan gitu, qataltum ya. Berarti nenek moyangnya itu gemar membunuh para nabi yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka gitu. Membunuh siapa? Membunuh anbiya Allahi, para nabi Allah. Min qablu, sebelum ini. Ya, sebelum ini mereka ya nenek moyangnya itu gemarnya membunuh para nabi. Walima, lafal 5 di sini tadi ya. 5 di sini, asluhu ada 5, ya, ada alifnya. Fakhudhifatil alifu farqon bainal jari wal istifhami. Dibuang alifnya untuk membedakan antara dia majrur biasa sama huruf istifham gitu. Qaulihim fima au bima. Seperti lafal fima au bima. Nah, berarti kalau fima atau bima ini berarti pasti istifham gitu. Kata apa? Kata tanya. In kuntum mu'minina. Kalau kalian benar-benar percaya pada kitab kalian, ya, kitab yang diturunkan kepada nabi kalian, yaitu kitab Taurat itu, ya, kalau kalian benar-benar beriman ya bi Taurat, dengan kitab Taurat itu, wa qad nuhitum fiha an qatlil anbiya'i alaihim salam.
Padahal di kitab Taurat itu nggak ada isinya ya perintah membunuh para nabi. Itu nggak ada. Ya nggak ada. Itu dari mana? Itu dari mana ajaran itu? Ya, dari mana kalian kok bisa membunuh ya, para nabi? Padahal di kitab Taurat itu nggak ada ajaran boleh membunuh nabi. Padahal itu larangan, ya. Larangan justru kalian langgar gitu. Nah, berarti ini sebagai apa? Sebagai sangkalan terhadap mereka, perkataan mereka. Ketika disuruh beriman kepada Al-Quran, ngomongnya kami cukup dengan kitab Taurat. Padahal kalau dia benar-benar beriman, itu pasti ya, pasti dia akan beriman kepada apa? Al-Quran juga gitu. Karena di dalam kitab Taurat itu isinya ya, isinya diantaranya adalah ya, menjelaskan tentang nabi yang akan diutus di akhir zaman ya, sebagai penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad, dan diberikan kitab yang namanya Al-Qur'anul Karim gitu. Nah, berarti dia cuman apa? Omongannya itu omongan ngawur saja gitu. Omongan mereka omongan ngawur, tidak sesuai dengan apa? Tidak sesuai dengan realita yang ada gitu. Oke, itu teman-teman ya, dari Al-Baqarah ayat 91 ya, menjelaskan tentang orang-orang Yahudi Bani Israel zaman Rasulullah gitu. Ketika disuruh beriman kepada kitab Al-Qur'an, disuruh beriman kepada Nabi ya, Nabi Muhammad ya, karena sama, misinya sama dengan Nabi Musa itu sama. Kitab Al-Qur'an juga sama, mentauhidkan Allah, isinya tentang kebaikan gitu. Kalau andai kan cuma memilih hanya itu saja, maka mereka benar-benar tidak beriman pada Taurat. Kalau benar-benar dia beriman pada Taurat, maka pasti dia juga akan ikut ya ajaran Nabi Muhammad, iman kepada Al-Qur'anul Karim. Baik, teman-teman sekalian, kita cukupkan materi pada kesempatan hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat sebagai menjadi pelajaran kita untuk kita mengarungi kehidupan di dunia ini. Kita cukupkan dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahalamin, doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Waalaikumsalam, sama-sama Pak. Semua Pak Supomo, Pak Budi, Ukti Dinda, Pak Amka, Pak Sugito, Pak Ruli, Pak Sugidar. Matur suwun Ustaz. Ya, semoga lancar urusan Ustaz. Insyaallah. Amin, amin Pak, amin. Jazakallah atas doanya. Jazakallah.